Ndang sapa sing ngomong iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Salam. tim 7 akan mempresentasikan alat kerja kami, yaitu tentang mini conveyor otomatis dengan sistem menghitung dan monitoring berbasis ESP32 dan IoT dashboard MQTT panel. Anggota kelompok kami beranggotakan Andreas Eka Yuwono dengan NIM 220913870002 dan saya sendiri Farid Ramadhani 2209138711 dan Muhammad Rauliansyah Wahyu Pradana dengan NIM 220913873030. Selanjutnya latar belakang seiring berkembangnya era industri 4.0, otomasi ini produksi menjadi kebutuhan mutlak untuk menjaga kompetitivitas, efisiensi, dan kualitas produksi. Dalam banyak industri manufaktur, sistem konveyor memegang peranan penting sebagai sarana transportasi barang antar proses produksi. Namun manual dalam perhitungan produk yang lewat konveyor seringkali menimbulkan kesalahan manusia atau human error. Keterlambatan dalam deteksi kelebihan beban atau penurunan laju produksi serta kurangnya data historis untuk analisis performa produksi, misalnya penelitian oleh rancang bangun IoT based monitoring system pada multi conveyor. Untuk perpindahan benda menunjukkan bahwa sistem konveyor multi-transfer rentan terhadap kegagalan titik pengalihan atau transfer point dan membutuhkan pengawasan kontinu berbasis IoT untuk meminimalkan hambatan produksi. Penggunaan microcontroller seperti ESP32 yang dilengkapi konektivitas Wi-Fi atau Bluetooth serta kemampuan pemrosesan yang lebih tinggi memungkinkan pengembangan sistem penghitung otomatis dan monitoring secara real-time. Dengan pemanfaatan IoT dashboard, data jumlah produk yang lewat konveyor dapat langsung terlihat, dianalisis, dan dipantau dari jarak jauh. Hal ini membantu pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Sistem serupa telah diterapkan dalam studi seperti IoT based machine condition monitoring simulasi using ESP32 yang menggunakan ESP32 dalam pemantauan kondisi mesin secara real time. Lebih lanjut dalam konteks miniatur prototype dan aplikasi edukasi industri skala kecil sampai menengah. Penggunaan sistem menghitung produksi berbasis IoT terbukti fleksibel dan ekonomis. Implementasi sistem konveyor berbasis IoT dan CPS atau Cyber Physical System mampu meningkatkan produktivitas dan mengurangi downtime. Lalu selanjutnya teori dasar konveyor. Sistem konveyor menjadi komponen vital dalam dunia manufaktur produksi. Berperan sebagai media pengangkutan barang yang berlangsung secara terus-menerus dari satu bagian ke bagian yang lain dalam proses produksi. Konveyor jenis belt biasanya terdiri dari dua pulai yang menggerakkan sabuk dan membawa benda di atasnya. Dalam produksi berskala kecil hingga menengah, faktor kecepatan, keandalan, dan kelancaran perpindahan barang sangat penting supaya target produksi bisa tercapai sesuai jadwal. Pada penelitian dengan judul Counter Conveyor untuk penghitungan otomatis hasil produksi UMKM keripik talas, menemukan bahwa masalah utama timbul dari kesalahan manusia saat menghitung dan gangguan aliran produk yang terjadi karena sistem manual. Selanjutnya terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa sistem konveyor dengan transfer ganda rentan mengalami kerusakan pada titik-titik transfer yang dapat menghambat aliran barang dan menuntut pemantauan secara terus-menerus. Karenanya, desain konveyor masa kini harus mengutamakan otomasi, pemantauan secara real-time, serta
integrasi sensor dan sistem kontrol elektronik guna menjaga kelancaran dan efisiensi distribusi material. Di samping adalah gambar visual prinsip kerja konveyor. Selanjutnya, selanjutnya adalah komponen utama. Bisa kita lihat di sini dari gambar sebelah kiri ke kanan terdapat motor DC 12 volt 110 rpm. Lalu ada ESP32 yang PCB atau papan sirkuitnya warna hitam. Lalu ada driver motor L298N dan sensor IR. Lalu yang terakhir sebelah kanan sendiri kanan bawah ada power supply 12 volt. Di sini motor DC 12 volt 110 rpm itu adalah komponen utama yang kita gunakan. Motor DC ini termaksud merupakan komponen aktuator yang berperan sebagai penggerak utama dalam sistem konveyor mini ini. Khususnya untuk mengoperasikan atau menjalankan belt yang akan kita gunakan nanti secara kontinu sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Seperti namanya, motor DC 12 volt 110 rpm ini menggunakan suket tegangan 12 volt lalu menghasilkan 110 rpm maksimal, sehingga mampu menghasilkan putaran stabil dan cukup bertenaga untuk menggerakkan belt secara efektif dan untuk beban yang ada di belt tersebut. Lalu ada microcontroller ESP32. ESP32 ini berfungsi sebagai pusat kendali utama atau otaknya seluruh sistem di konveyor mini ini yang bertugas untuk mengelola untuk mengelola sinyal yang diterima dari sensor IR untuk menghitung secara akurat jumlah produk yang lewat belt konveyor ini. Kenapa kita sini menggunakan ESP32 dibanding ESP988? Karena ESP32 ini lebih up to date, yaitu memiliki prosesor dual core, lalu memiliki WiFi dan Bluetooth, sehingga kita memudahkan pengguna dalam melakukan eksperimen atau DIY suatu. Lalu yang ketiga ada driver motor L298N. Driver motor ini berfungsi sebagai pengendali utama untuk menentukan arah putaran serta kecepatan motor DC yang digunakan dalam sistem konveyor ini. Driver motor L298 ini juga selain berperan sebagai menentukan arah putar sistem kecepatan motor, namun berperan juga yaitu menjaga keamanan dan efisiensi sistem karena memungkinkan untuk tidak langsung mengalirkan arus besar ke motor yang bisa berpotensi merusak modul pengendali atau ESP32. Lalu ada sensor IR, komponen keempat. Sensor IR sendiri itu adalah sensor inframerah yang digunakan untuk mendeteksi alat setiap objek yang melewati konveyor ini. Jadi sistemnya itu sensor inframerah ini, jika ada yang melewati tembakan sensornya itu, maka sensor itu akan mulai menghitung atau mulai hitung secara satuan. Lalu ada power supply 12 volt. Ini adalah komponen yang penting karena berfungsi sebagai sumber daya utama untuk seluruh rangkaian sistem pada konveyor mini ini. Kenapa kita menggunakan power supply 12 volt? Karena kita menggunakan tegangan arus DC. Sehingga untuk menstabilkan tegangan listrik tersebut agar menjaga kestabilan kerja sistem, terutama ketika motor harus bekerja dengan beban penuh dan terus-menerus dalam jangka waktu lama. Slide berikutnya, Mas. Nah, selanjutnya yaitu protokol IoT yang digunakan. Protokol IoT
adalah aturan komunikasi yang memungkinkan perangkat pintar saling bertukar data melalui jaringan, baik lokal maupun internet. Protokol ini berperan penting dalam memastikan konektivitas, efisiensi, dan keamanan antar perangkat IoT. Beberapa protokol yang umum digunakan antara lain seperti MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport yang ringan dan cocok untuk perangkat dengan daya rendah. HTTP atau HTTPS untuk komunikasi berbasis web, CoAP untuk perangkat terbatas sumber daya, dan LoRaWAN untuk transmisi jarak jauh dengan konsumsi daya rendah. Dengan protokol IoT, sistem dapat bekerja secara otomatis, terintegrasi, dan real-time. Selanjutnya yaitu alur kerja. Nah, pada alur kerja di bawah ini, proses dimulai dari driver L298N yang berfungsi mengendalikan motor DC sebagai penggerak utama konveyor. Selanjutnya, ESP32 berperan sebagai pusat pengolahan data sekaligus modul komunikasi Wi-Fi untuk mengirim dan menerima informasi. Sensor infrared kemudian mendeteksi keberadaan objek yang melewati konveyor, menghasilkan data deteksi yang dikirim kembali ke ESP32. Nah, data tersebut diteruskan ke IoT dashboard untuk proses monitoring dan visualisasi, sehingga pengguna dapat memantau jumlah atau keberadaan objek secara real-time melalui jaringan internet. Nah, sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.